Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi malam hari ini kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Kita alhamdulillah masih dalam pembahasan bab salat al-musafir wal marid, salatnya musafir dan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kita sudah masuk di pertemuan yang lalu salatnya musafir. Kita sudah bahas beberapa masalah terkait dengan safar berdasarkan hadis yang penulis rahimahullahu taala sampaikan. Kita lanjut lagi pada malam hari ini. Kita akan baca hadis 418. Insyaallah juga kita langsung ambil 419, 420. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan darinya juga. Yaitu dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah minal madinati ila Makkah fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Kata beliau dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke Makkah, berarti safar. Adalah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Padahal ini ke Makkah. Sholat di Makkah lebih utama daripada di Madinah. Jadi Nabi safar dari Madinah ke Makkah. Beliau selalu sholat 2 rakaat. 2 rakaat sampai kembali ke Madinah lagi. Kata beliau muttafaqun alaihi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz ini milik Imam Al-Bukhari. Di lafaz ini tidak ada penyebutan berapa hari. Makanya beliau bawakan lafaz berikutnya. Kata beliau wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqaman nabi 19 yauman yaqsuruhu wa fil lafdin bi Makkah 19 yauman, rawahul Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah. Itu dari Madinah kan beliau sudah jadi penduduk Madinah. Terus beliau bersafar ke Makkah. Di Makkah beliau tinggal 19 hari. Beliau selalu kosong. Dalam lafaz beliau tinggal di Makkah 19 hari. Ya, 19 hari. Wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud 17. Kalau riwayat Imam Abu Daud 17. Kalau Bukhari tadi 19. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain juga 15.
Walahu an Imran ibn Husain, juga dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Imran ibn Husain, samania asyara, 18. Ada 18. Cuman riwayat Imam Abu Dawud, demikian pula riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz tadi 17 atau 15, demikian pula riwayat Abu Dawud dari Imran ibn Husain 18, itu semua riwayat yang dhaif. Yang sahih yang di Bukhari tadi. Nabi safar dari Madinah ke Makkah. Beliau tinggal di Makkah 19 hari dan beliau selalu qashar, tidak sholat sempurna. Tidak sholat sempurna. Walahu juga dalam riwayat Imam Abu Dawud juga, masih Abu Dawud, an Jabir dari Jabir, aqama bi Tabuk. Ini di tempat lain lagi. Nabi SAW tinggal di Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk. Isyrina yauman, 20 hari. Ia qasuru sholat, belum mengqasar sholat. Belum mengqasar sholat. Kata Al-Hafidz bin Hajar terkait dengan ini, rawinya thiqat, ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya kuat, illa annahu tulifa bi waslih. Hanya saja diperselisihkan apakah ini memang sampai ke Nabi SAW, ya, atau sampai ke Jabir radhiyallahu taala anhu, dan yang benarnya ini adalah hadits yang mursal. Adalah hadits yang mursal dari perkataan tabi'in, itu menceritakan hal tersebut, ya, dari Ibnu Tauban. Hadits ini kalau kita melihat ada 4 riwayat. Belum menceritakan jarak safar baru boleh qashar. Ini menceritakan berapa lama kita boleh jamak qashar kalau kita safar. Kalau kita safar ke sebuah daerah. Ini kita tidak berbicara kalau niat tinggal. Kan ada orang mau niat pindah. Misalnya dia dari Makassar mau niat pindah ke Parepare misalnya. Itu lain dulu. Sebentar kita akan bahas. Sekarang ini adalah kita bercerita ada orang safar ke sana bukan mau niat tinggal, memang ke sana musafir. Ke sana dia musafir. Berapa lama dia boleh sholat jamak qashar? Berapa lama dia boleh sholat jamak qashar? Para ulama rahimahumullah dalam masalah ini, ya, ada beberapa penukilan. Kalau mayoritas ulama rahimahumullah, selama seorang itu dia dikatakan safar, maka boleh dia jamak qashar. Selama dia bilang saya ini musafir, tidak ada niat untuk tinggal di situ. Iya. Dia cuman ke situ keperluan. Dan dah harus jamaknya itu harus berada di atas perjalanan. Tidak. Boleh walaupun sampai ke tempat tujuan safarnya. Ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Apa dalilnya? Hadits yang ada di buku. Kata Anas, riwayat Bukhari Muslim, kami keluar dari Madinah ke Mekah. Nabi tinggal di Mekah 19 hari. Qashar terus sampai kembali ke Madinah. Padahal sampai ke Mekah, tinggal di Mekah 19 hari. Tidak sholat sempurna. Tadi ada penukilan di Tabuk. Cuman itu dhaif.
Yang lebih sahih adalah saya akan nukil riwayat Muslim, tapi dari Mu'ad. Tadi kan dari Jabir. Kalau dari Jabir itu dhaif. Itu adalah dhaif. Ada riwayat Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwati Tabuk. Di perang Tabuk. Wa kana yajma'u shalah. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat. Fa salat zuhur wal asr jami'an. Beliau salat zuhur asar jamak, maghrib isya jamak. Hatta idza kana yauman akhara shalah, sampai suatu hari beliau katakan akhirkan salat. Ini nanti masalah nanti. Masalah jamak itu boleh takdim, boleh ta'khir. Boleh takdim, boleh ta'khir. Iya. Dan mereka tinggal di Tabuk. Mereka tinggal di Tabuk. Bukan berjalan terus. Karena namanya perang itu. Safar dulu jalan. Kemudian tinggal di daerah Tabuk. Untuk menanti persiapan perang. Dan mereka selalu jamak. Mereka selalu jamak. Dan ini menunjukkan pertama. Selama kita safar. Boleh jamak qashar. Tidak harus saat berjalan. Boleh saat tinggal juga. Boleh saat tinggal. Dan ini sangat jelas ternyata tentunya hadis yang ada di hadapan kita. Kita misalnya dari Makassar ke Sidrap, ke Parepare. Di sana ada keperluan. Boleh kita jamak qashar. Berapa lama? Iya. Bolehnya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, tidak ada batasannya. Yang penting dia tidak niat mukim. Yang penting dia tidak niat mukim. Tidak niat pindah ke sana. Seperti Nabi SAW. Karena sudah asal daerahnya Makkah. Kemudian belum pindah ke Madinah. Hijrah. Maka ketika ke Makkah belum jamak qashar. Ketika kembali ke Madinah langsung belum sempurna. Langsung belum sempurna. Ini adalah pendapat yang benarnya, walaupun di sana sebenarnya ada pendapat lain. Seperti pendapat dari Imam Malik. Kalau Imam Malik belum punya pendapat boleh jamak qashar saat dalam perjalanan. Kalau sudah sampai enggak. Itu Imam Malik. Iya. Kalau sudah sampai tidak lagi. Iya. Ini juga dinukil juga dari pendapat yang lain bahwa lawan dari Imam Malik yaitu kalau tadi saat safar saja. Saat perjalanan. Ulama lain lagi, kalau turun, singgah sebuah tempat itu, dia akan tinggal beberapa hari misalnya, sudah, tidak berlaku lagi jamak. Cuma pendapat-pendapat ini tentunya menyelisih tadi. Kemudian hadis jelas. Nabi dari Madinah ke Makkah, beliau jamak qashar. Nabi dari Madinah ke Tabuk, jamak qashar. Jamak qashar. Tentunya pendapat mayoritas itu yang kuatnya. Bagaimana kalau dia niat tinggal di situ? Tadinya dia safar ke daerah sana, terus niat tinggal. Sampai berapa hari dia boleh jamak qashar sebelum sempurna? Sebelum sempurna. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Misalnya ada orang dia dari Makassar mau pindah ke Parepare misalnya. Oh iya, tadi kamu musafir, kemudian dia mau tinggal. Berapa lama boleh jamak qashar baru sholat sempurna? Nah, ini diperselisihkan. Ada mengatakan 15 hari. Setelah itu sempurna. Ada yang mengatakan 12 hari. Ada yang mengatakan 19 hari. Ada yang mengatakan 10 hari.
Ada yang mengatakan 4 hari. Di bawah 4 hari jamak qasar. Setelah 4 hari sempurna. Setelah 4 hari sempurna. Semua pendapat ini sebenarnya tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa angka-angka tadi iya 15 hari, 12 hari, 19 hari, 10 hari, 4 hari. Sebenarnya tidak ada dalil yang kuat, terang, langsung, ya, bahwa seorang itu sudah tidak boleh lagi jamak qasar setelahnya. Seorang itu tidak boleh lagi jamak qasar. Yang jelas dalam hal ini seorang ambil yang hati-hatinya. Kapan memang dia sudah mau pindah ke daerah situ, hati-hatinya dia sholat sempurna tidak apa-apa. Tapi kalau dia memang selamanya niat sabar, walaupun setahun, karena telah sahih dari sahabat, misalnya Anas bin Malik, belum tinggal di Naisabur itu setahun, bahkan dinukil belum tinggal di Naisabur 2 tahun, dan belum selalu sholat 2 rakaat. 2 tahun lama. Itu Anas bin Malik. Diriwayat dikeluarkan oleh Ibnu Munzir, demikian pula Ibn Abi Syaibah, sanadnya sahih sampai ke Anas radhiyallahu taala anhu. Dinukil juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tinggal di Oman 2 bulan dan beliau jamak qasar 2 bulan di negeri Oman. Ini juga sahih ya dari beliau. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan dari salaf. Perbuatan-perbuatan dari salaf. Bahkan dari Ibnu Abbas, bahasanya Abu Jamrah Ad-Dabi'i bertanya kepadanya, "Inna nutilul maqam bil ghazw fi Khurasan." Kami akan lama tinggal karena perang di negeri Khurasan. Pakai taruh. Gimana pandangan sholatnya gimana? Karena kita akan tinggal lama di sana. Apa kata Ibn Abbas kepadanya? Sholli rakaatain. In aqamta 10 sinin. Salat kamu 2 rakaat. Walaupun kamu tinggal 10 tahun. Tidak ada masalah. Selama kita memang ke sana hanya keperluan safar, bukan mau tinggal. Kamu sholat di sana walaupun berapa? 10 tahun. Dari semua penukilan sahabat ini, kalau kita mau tinggal ya sempurna, itu lebih hati-hati. Tapi kalau selamanya ke sana, kita memang safar. Tidak mau tinggal di sana. Di sana kan ada keperluan. Ada keperluan. Ya, ada pekerjaan yang mau kita selesaikan. Maka kata Ibn Abbas, kamu sholat 2 rakaat walaupun 10 tahun. Walaupun kamu tinggal di sana 10 tahun. Walaupun jarang kita mau tinggal 10 tahun. Safar kan begitu. Tapi ini takbir tertinggi begitu. Iya. Walaupun kamu 10 tahun ke sana, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ini pembahasan ya kita di dalam memperlakukan jamak qasar. Memperlakukan jamak qasar. Kemudian berikutnya kata beliau wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhr ila waqti al-'ashr thumma nazzala fa jama'a bainahuma fa in zaghat asy-syams qabla an yartahila shalat dhuhr thumma rakiba muttafaqun alaihi. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, antum dengar? Bisa dengar? Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau mulai start safar sebelum duhur, maka beliau akan akhirkan duhur ke asar.
dan jamak. Ini kaifiat yang sangat bagus. Tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang beliau akhirkan zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun di waktu asar dan jamak antara keduanya. Tapi kalau beliau safar, matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Dalam riwayat Al-Hakim fi riwayat Al-Hakim fil Arba'in bi isnadin sahih, dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Arba'in dengan sanad yang sahih, salat zuhur wal asr tsumma raqiba. Beliau salat zuhur dan asar kemudian beliau safar. Wali Abi Nu'aim fi Mustakhraj Muslim, dari Abu Nu'aim juga di Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin fazalat asy-syams salat dhuhr wal 'ashr jami'an tsumma irtahal. Ini terkait dengan keadaan start safarnya kita. Dan hadis yang beliau riwayatkan ini sudah sangat jelas. Tinggal kita terjemahkan saja. Riwayat pertama itu Bukhari Muslim. Riwayat kedua itu Al-Hakim, dia dhaif. Riwayat ketiga dari Abu Nu'aim itu juga dhaif. Cuma kita cukupkan dengan yang pertama. Jadi Anas bercerita tentang keadaan safarnya Nabi. Beliau berkata kalau Nabi safar sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau akhirkan asar. Akhirkan zuhur ke waktu asar. Di sana baru jamak. Dua-dua. Sementara akan diterangkan jamak itu sholat apa saja. Tapi kalau beliau safar startnya setelah sholat zuhur, setelah adzan dan masuk waktu sholat zuhur, maka beliau sholat zuhur dulu sempurna, sholat asar juga sempurna, baru berangkat. Ini anak kira jelas kalau ini ya. Jadi misalnya antum mau safar sebentar setelah sholat zuhur, maka boleh antum tarik asar ke zuhur. Tapi karena antum belum keluar dari daerah antum, maka 4-4. Tapi kalau antum akhirnya zuhur ke waktu asar, maka sholatnya 2-2. Sholatnya 2. Itu kaifiat ketika safar. Dan ini tentunya meringankan dan merupakan keringan bagi musafir. Daripada sebentar dia pikir lagi sholat asar, kadang kendaraannya tidak berhenti, maka boleh. Misalnya antum mau terbang dari Makassar ke Jakarta, antum di bandara sudah azan zuhur, maka boleh sholat zuhur dan majukan asar. Tapi kalau antum terbang sebelum zuhur, maka boleh antum akhirkan asar. Akhirkan zuhur di waktu asar. Di waktu asar. Ini jelas, alhamdulillah masalahnya. Kemudian kata beliau an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati Tabukin. Fakana yusalli dhuhr wal asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Rawahu Muslim. Ini menceritakan salat apa yang dijamak. Kata beliau dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi ke perang Tabuk. Maka adalah Nabi salat zuhur dan asar jamak dan maghrib isya jamak. Ini riwayat Muslim menceritakan pertama, dalam safar kita disyariatkan jamak. Kedua, yang dijamak itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada jamak selain itu. Hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ini jamak. Tentunya dengan kaifiat kalau sudah jamak, kalau sudah safar, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar,
Maghrib tetap 3, kemudian 2 rakaat Isya. Yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada 2 hal yang kami mau ingatkan, bahwa dalam jamak itu dipersyaratkan tertib berurut. Mau antum jamak takdim atau ta'khir, harus berurut. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh. Bahkan para ulama, siapa yang balik, mereka nukil batal. Kalau dia asar dulu baru zuhur, batal sholatnya. Dia ulang semuanya. Jadi mau jamak takdim, maka zuhur dulu baru asar. Atau jamak ta'khir, maka zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Kemudian maghrib dulu baru isya. Kalau takdim, maghrib dulu baru isya. Ta'khir, maghrib dulu baru isya. Ini harus diperhatikan. Sebagian orang ada salah paham. Jamak ta'khir dia bilang, kita akhirnya maghrib dari isya. Kan sekarang isya masuk waktu. Jadi dia sholat isya dulu baru sholat maghrib. Salah. Sholat itu sudah ada urutannya. Tidak boleh diganti-ganti. Tidak boleh diganti-ganti. Ini masalah yang pertama. Iya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, walau sholal ula tsumma tsani. Kemudian kalau seandainya saja itu ada orang sholat pertama, misalnya zuhur, kemudian dia sholat kedua, asar, kemudian fabana fasadul ula, kemudian setelah itu jelas sholat yang pertama tidak sah, fasaniyah fasid itu, maka yang kedua juga tidak sah. Sampai situ. Padahal sudah pas urutannya, tapi ternyata sholat pertama dilupa wudhu, maka yang kedua juga tidak sah, walaupun dia keluar wudhu langsung ikut asar misalnya. Tidak sah. Harus dia kembali lagi. Zuhur dulu, baru asar. Harus berurut. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kemudian masalah kedua. Apakah harus mualah? Ini yang harus diperhatikan juga. Kadang-kadang orang ya dalam masalah ini, kalau kita tidak paham, kadang kita akan tidak bisa menghukumi atau bersikap tentang beberapa keadaan kalau di lapangan saat kejadian, yaitu apakah jamak itu harus mualah, yaitu yang kedua harus setelah yang pertama langsung. Misalnya kita sholat maghrib, apakah harus langsung berdiri isya? Kita sholat zuhur, apakah langsung berdiri asar? Apalagi kadang kita dapat begitu di ta'lim misalnya, tabligh akbar, orang masih banyak, orang kampung masih banyak duduk zikir, kita sudah ribut, mundur jalan. Apakah memang harus? Pertama, ketika sahabat menukil Nabi SAW jamak qasar, mereka katakan wa kana la yusabbihu bainahuma. Adalah Nabi tidak bertasbih antara keduanya. Ini riwayat Muslim. Sebagian orang karena baca terjemahan, tidak baca penjelasan, dia kira tidak bertasbih maksudnya tidak zikir. Tidak. Yusabbi di sini adalah tidak sholat sunnah. Adalah Nabi tidak sholat sunnah antara keduanya. Bukan tidak berzikir, tapi tidak sholat sunnah. Tapi tidak sholat sunnah. Dalam masalah mualah sendiri ini, apakah wajib bergandengan? Karena tadi sudah saya nukil hadis Nabi SAW awal. Para ulama ada 3 pendapat dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada yang berpendapat wajib al-iqtiran, wajib bergandengan.
Yang pertama setelah yang kedua. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga pendapat yang mengatakan syarat tidak sah kalau tidak bergandengan. Tidak sah kalau tidak bergandengan. Dan ya ada yang berpendapat tidak wajib. Apalagi syarat. Wajib kan berdosa kalau kita tidak langsung. Kalau syarat batal. Pendapat ketiga tidak wajib. Tidak wajib. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang benarnya. Ketika Syekhul Islam menyebutkan tiga pendapat tadi, beliau berkata, wasdhahi annahu la tushtaratul mu'ala biha. Yang benarnya tidak dipersyaratkan mu'alah. Bagaimanapun keadaannya, takdim ataupun ta'khir. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini ya adalah yang kuatnya. Pendapat yang kuatnya. Bukan syarat, bukan wajib. Ya. Yang penting tidak sholat sunnah antara keduanya. Misalnya kalau orang lagi rame, kan tidak enak kita jalan melangkai orang. Maka boleh kita tahan dulu. Boleh kita tahan dulu. Yang penting jangan sholat sunnah. Karena Nabi dinukil, beliau tidak sholat sunnah antara keduanya. Beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Ini pendapat yang kuat. Walaupun kalau tidak ada penghalang, kalau kita melakukannya mu'alah, lebih bagus. Keluar dari silang pendapat. Misalnya setelah sholat zuhur, langsung berdiri sholat asar. Lebih bagus. Keluar dari silang pendapat. Tapi, bukan syarat, bukan wajib. Bukan syarat, bukan wajib. Kita mu'alah. Kita mu'alah. Ini terkait dengan masalah jamak. Setelahnya itu akan bercerita tentang jarak tempuhnya. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang ini. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Don. Niatnya untuk berdagang. Kenapa bisa 4? Ikut mukim. Yang menjadi imam musafir. Menyelisih sunnah. Kita dibolehkan sholatnya tetap 4 kalau imamnya mukim. Tapi kalau musafir 2. Nah, makanya kalau imamnya musafir malah 2. Nanti yang mukim tinggal berdiri tambah 2. Karena itu ada kejadian di Al-Markas. Syekh dipersilakan masuk menjadi imam, maka beliau sholat 2. Karena musafir. Karena musafir kalau jadi imam, dia kan jamak kosong. Itu dituntut oleh Nabi SAW. Jamak kosong. Kalau jadi imam. Kalau jadi makmum, ikut mukim.
Kemudian pertanyaan pertama tadi, apakah safar dagang juga boleh jamak qasar? Boleh. Itu disepakati. Yang diperselisihkan itu kalau safar maksiat. Iya, safar maksiat. Kalau safar apapun jamak qasar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian safar di atas permukaan bumi, tidak apa-apa, tidak ada dosa bagi kalian untuk qasar salat. Tidak ada masalah, yang penting safar. Jadi ilahnya itu safar. Kemudian yang safar maksiat itu saja yang diperselisihkan. Berapa standar jumlah jamaah dalam sholat Jumat? Diperselisihkan, tapi yang benarnya tidak ada standar yang kuat. Yang penting ada imam, makmum, khotib. Itu sudah sah Jumat. Sudah sah Jumat. Apakah benar bahwa doa yang diaminkan oleh 40 orang sama dengan doanya para wali Allah? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Adakah dalil yang melarang kita menjadi bagi yang bertanya, tidak ada dalil yang melarang. Cuman itu kemungkaran atau bukan? Yang kita tanyakan ini. Tidak ada dalil yang melarang. Cuman yang kita lakukan ini adalah kemungkaran atau bukan? Kalau kemungkaran, kita tidak boleh tolong menolong dalam kemungkaran. Kecuali kita bilang ini adalah sunnah, ini adalah syariatkan, ya, atau ini adalah mubah, baru. Dalam acara tabligh akbar, saya tinggal atau nginap di masjid, bolehkah saya mengqasar sholat? Itu yang kita bilang tadi. Mau tinggal di masjid, tinggal di rumah, boleh kita sholat jamak qasar. Boleh kita sholat jamak qasar. Enggak. Kalau imam kunut subuh dan kita tidak berpendapat kunut, kita tidak kunut. Kita cuma berdiri saja. Menunggu dia rukuk. Kita mau pindah di sana atau hanya sekedar berkunjung? Tidak apa-apa, walaupun 20 hari tadi. Sudah bilang tadi, mereka safar ke tabung 20 hari. Nabi pergi Madinah. Tidak. Kita tetap jamak qasar di syariat. Kita kerja dua daerah. Kita ke sana safar atau tidak? Iya, walaupun 10 tahun kita di sana. Tidak ada niat tinggal. Ya, musafir. Berarti musafir. Tadi Pak, itu pergi perang, itu namanya kerja. Nah, ada yang mengatakan gimana ini? Kata Ibnu Abbas, kamu berlaku 2 rakaat walaupun 10 tahun. Baik, tidak ada kita cukupkan. Oh, menuju bulan.
Pergi jalan menuju bulan. Oh, menuju pulang. Oh, menuju pulang. Baik. Enggak, iya. Saya paham itu. Kalau kita sudah sampai di kampung tak, enggak boleh lagi. Iya, kalau sudah bilang sampai di Makassar, enggak berlaku lagi. Jadi kalau jama kosor itu berlaku sebelum sampai ke kampung. Ketika menuju pulang. Kita masih di Maros, masih di Goa, itu berlaku. Walaupun nanti perkiraannya akan sampai ke rumah di waktu Isya misalnya. Walaupun di waktu asar misalnya, walaupun karena safar rukhsah, keringan. Sudah? Fadal. Hmm? Apa? Enggak. Musafir tidak wajib berjamaah, tidak wajib Jumat. Musafir. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi akan datang dengan pembahasan setelahnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.